Ya, selamat datang di mata pelajaran PPKBH untuk kelas 11. Ini adalah lanjutan dari materi pertama. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai prinsip dan proses pengolahan bahan rempah. Ya, kita masuk di materinya ya, yang tentang prinsip dan proses pengolahan bahan rempah. Secara umum, bahan rempah setelah dilakukan pemanenan perlu penanganan pasca panen. Penanganan ini dilakukan untuk menjaga kualitas dari bahan dan tujuan lain yaitu menghasilkan produk primer. Secara garis besar, penanganan pasca panen ini dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu pengolahan primer dan pengolahan sekunder. Apa itu pengolahan primer dan pengolahan sekunder? Pengolahan primer yaitu penanganan yang tujuannya untuk menghasilkan bahan setengah jadi atau bahan yang siap diolah. Perubahan yang terjadi pada produk hanya berupa perubahan fisik saja kalau pada pengolahan primer ini. Pada pengolahan primer ini tidak terjadi perubahan kimiawi pada bahan. Contoh pengolahan primer ini misalnya kegiatan pengeringan bahan dengan tujuan hanya untuk mengurangi kadar air bahan hingga kadar tertentu. Kalau pengolahan sekunder yaitu penanganan yang tujuannya untuk menghasilkan produk hingga olahan lebih lanjut. Pada pengolahan ini dilakukan suatu proses pengolahan sehingga terjadi perubahan pada bahan fisik maupun kimiawinya. Nah, bahan hasil pertanian sebelum dilakukan pengolahan, bahan rempah ini harus dilakukan penanganan pasca panen. Penanganan yang perlu dilakukan antara lain pencucian yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang menempel pada bahan. Cara pencucian ini dapat menggunakan air yang bertekanan, misalnya disemprot gitu ya, atau dengan merendam rimpang dalam air, kemudian disikat secara perlahan-lahan. Selanjutnya, rimpang ditiriskan dan dikeringkan atau diangin-anginkan dalam ruangan yang berventilasi untuk menghilangkan air yang melekat. Nah, proses pengolahan bahan rempah yang banyak dilakukan antara lain kita buat simplicia, oleoresin, jahe instan, dan banyak lagi produk tradisional yang lain. Nah, secara khusus pada materi ini kita akan menyoroti tentang pembuatan produk yang berasal dari jahe gitu ya. Oke. Yang pertama kita akan belajar tentang simplicia. Apa itu simplicia? Menurut peraturan perundangan obat tradisional, yang disebut dengan simplicia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat melalui proses yang sederhana, yaitu pengeringan. Jadi singkatnya yang disebut dengan simplicia itu adalah bahan obat yang berasal dari rempah gitu ya, yang hanya dikeringkan. Jadi tidak ada proses lain selain proses pengeringan itu saja. Cirinya apa? Ciri simplicia yaitu kadar airnya 8-10%. Dengan kadar air yang kecil seperti ini, maka simplicia memiliki kemampuan simpan yang panjang, jadi awet. Tahapan pembuatannya seperti apa? Yang pertama, bahan yang akan dibuat simplicia, kita lakukan pencucian. Setelah dicuci, ditiriskan, kemudian baru dilakukan tahap selanjutnya, yaitu pengeringan. Sedangkan pengeringan sendiri ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pengeringan dengan menggunakan matahari, dan yang kedua ada pengeringan dengan menggunakan alat pengering, yaitu oven. Kita lihat dulu yang pertama, pengeringan dengan matahari. Intinya pada pengeringan dengan matahari ini adalah kita harus melakukan pengeringan dengan sedapat mungkin menghindari kontaminasi. Jadi sebaiknya bagaimana pengeringannya? Sebaiknya pengeringannya kita menyiapkan ruang jemur. Ruang jemur ini dikondisikan sedemikian sehingga sinar matahari itu
mudah untuk masuk dan sirkulasi udara dalam ruang itu terjaga dengan baik. Kita bisa menambahkan dengan blower atau kita tambah dengan ventilasi udara supaya sirkulasinya baik. Kemudian ciri proses pengeringan ini sudah selesai bagaimana? Cirinya adalah ketika bahan itu sudah mudah dipatahkan. Ya, jadi kalau kita menjemur bahan, kalau sudah mudah dipatahkan, artinya proses pengeringan tersebut sudah selesai. Yang perlu diingat dalam pengeringan matahari ini adalah kita harus memperhatikan ketebalan tumpukan bahan, ya, supaya pengeringannya merata. Itulah sebabnya kita perlu untuk membalik bahan ini secara berkala supaya pengeringannya rata untuk bahannya. Apa keuntungannya? Keuntungannya adalah murah. Kita tidak perlu membeli sinar matahari. Tuhan sudah menyediakan matahari buat kita semua. Kemudian mudah, kita tidak memerlukan alat-alat yang canggih ya. Kita hanya perlu lantai penjemur atau kita menggunakan rak-rak penjemur. Rak ini bisa dibuat dari kayu atau bambu. Kemudian bahan ditaruh di atasnya, kita tutup dengan menggunakan plastik supaya tidak ada kontaminasi dengan udara luar. Nah, itu dia. Namun juga ada kelemahannya, yaitu yang pertama kita tidak bisa mengontrol suhu. Ketika matahari bersinar terik, maka akan terlalu panas, bisa terjadi terlalu panas. Kalau matahari tertutup awan, maka akan memerlukan waktu yang lama untuk melakukan pengeringan ini. Kemudian kita tidak bisa mengontrol kelembapan. Dan yang ketiga, tergantung cuaca. Tentu saja kita akan mengalami kesulitan ketika kita akan menjemur ketika musim penghujan, ya kan? Nah, kemudian yang kedua ada pengeringan dengan menggunakan oven. Ini dengan menggunakan alat pengering berarti ya. Kelebihannya adalah kita dapat mengontrol suhu dan kelembapannya. Kemudian bahan yang kita keringkan juga bisa kering dalam waktu yang cepat dan minim kontaminasi karena bahan itu hanya dimasukkan ke dalam oven, kita tidak sering menariknya keluar sehingga kontaminasi dengan udara luar itu akan menjadi sangat kecil sekali. Selanjutnya adalah jahe instan. Mungkin kita sudah familiar dengan jahe instan ya. Mungkin ada yang suka juga minum jahe instan. Bahannya apa? Bahan yang kita gunakan adalah jahe. Jahe segar dan gula. Biasanya ditambahkan dengan gula ya. Cirinya apa jahe segar? Cirinya adalah kulit jahe masih mengkilap dan tidak mengkerut. Kemudian alat yang kita gunakan apa? Sederhana saja. Kita bisa pakai parut atau blender, kemudian kita bisa pakai wajan, kompor, penyaring atau ayakan. Bagaimana tahapan prosesnya? Mari kita ikuti satu persatu. Yang pertama adalah pencucian. Jadi jahe yang sudah kita siapkan, kita cuci, kemudian kita buang kulitnya. Setelah itu kita parut atau kita giling. Sebelum digiling misalnya kita pakai blender, kita kecilkan ukurannya supaya prosesnya lebih mudah. Kemudian kita saring. Nah, pada proses penyaringan ini kita tambahkan air sedikit saja. Usahakan penambahan air ini seminimal mungkin agar kita mudah mendapatkan filtrat dari jahe ini. Setelah disaring kita endapkan beberapa saat. Kemudian kita lakukan pemanasan. Biasanya pada proses pemanasan ini kita akan tambahkan gula sedikit demi sedikit. Nah, ini kita sudah masuk dalam proses pencampuran ya. Sambil dipanaskan, diaduk, tambahkan gula sedikit demi sedikit.
Kemudian sambil melakukan proses itu, kita sebenarnya sudah masuk dalam proses penguapan atau evaporasi. Kita lakukan terus sampai kadar air dalam bahan itu habis, kering, istilahnya sudah mengering. Setelah itu biasanya kalau kita membuat jahe instan langsung kita campur dengan gula, itu akan mengkristal. Oleh sebab itu sebelum dilakukan pengayakan, kita harus mengecilkan ukurannya. Bisa ditumbuk dengan alu dan lumpang, atau bisa juga dengan menggunakan alat. Setelah diayak, bisa kita lakukan pengemasan. Kita kemas dalam kantong-kantong plastik, kemudian tempel stiker agar lebih menarik. Jahe instan sudah siap dikonsumsi. Selanjutnya ada pembuatan oleoresin. Proses pembuatan oleoresin merupakan proses pengolahan dengan melakukan penggilingan atau pengecilan ukuran rempah-rempah dan dilanjutkan dengan ekstraksi dengan pelarut organik. Pembuatan oleoresin ini bisa menggunakan bahan segar ataupun menggunakan simplicia. Oleoresin memiliki aroma dan rasa pedas yang kuat seperti rempah-rempah segar karena mengandung komponen volatil yaitu minyak atsiri dan komponen non-volatil. Komponen volatil yaitu minyak atsiri memberikan aroma yang khas untuk setiap jenis rempah-rempah. Jadi kalau jahe dia beraroma jahe, kalau kunyit beraroma kunyit, kalau vanili dia beraroma vanila dan seterusnya. Kemudian komponen non-volatilnya berasal dari gum dan resin. Untuk tiap rempah-rempahnya berbeda ya. Komponen berupa asam amida misalnya capsaicin, pada lada merah dan piperin pada lada hitam. Kemudian ada gingerol pada jahe dan diester misalnya dialil sulfida pada bawang putih dan bawang merah akan memberikan karakteristik panas atau pedas yang berbeda-beda. Nah, bagaimana proses pembuatan oleoresin? Proses pembuatan oleoresin dengan teknik ekstraksi dengan pelarut organik, yaitu kita menggunakan alkohol. Prosesnya bagaimana tahapannya? Yang pertama adalah pengecilan ukuran. Jadi bahan yang kita siapkan dikecilkan, digiling biasanya, kemudian ditambahkan dengan alkohol dengan konsentrasi 70%. Setelah itu dilakukan ekstraksi dengan menggunakan alat ekstraksi selama kurang lebih 6 jam. Biasanya 6 jam kalau untuk jahe ya. Masing-masing bahan memiliki waktu ekstraksi yang berbeda-beda. Jadi kalau untuk jahe kurang lebih 6 jam. Setelah 6 jam menghasilkan zat yang disebut dengan gingerol. Selanjutnya diuapkan dengan alat rotary evaporator atau rotavapor. Ini adalah alat yang digunakan untuk menguapkan sehingga dihasilkan yang terakhir dari materi ini adalah standar mutu produk bahan rempah. Walaupun dikerjakan secara tradisional, tetapi pembuatan produk bahan rempah ini harus mematuhi SNI atau aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah supaya mutu produk tersebut tetap terjaga. Untuk simplicia, masing-masing bahan memiliki SNI-nya sendiri-sendiri. Misalnya untuk kencur dia tertuang dalam SNI 017085-2005 dan untuk jahe SNI 017087-2005. Kalau kita browsing SNI ini maka akan muncul secara khusus, misalnya kita browsing SNI 017085-2005 maka akan muncul aturan-aturan tentang simplicia kencur. Demikian juga SNI yang lain. Jadi masing-masing bahan dia memiliki SNI-nya sendiri-sendiri karena tiap bahan itu kan unik gitu ya.
Tapi secara umum Simplicia itu harus memenuhi syarat yang pertama kering. Artinya kadar air kurang dari 10%. Dengan kadar air kurang dari 10%, Simplicia ini akan memiliki umur simpan yang panjang. Kemudian tidak berjamur. Yang ketiga, berbau khas menyerupai bahan segarnya. Kalau Simplicia jahe, baunya seperti jahe. Simplicia kunyit, baunya seperti kunyit, dan seterusnya. Kemudian memiliki rasa yang khas menyerupai bahan segarnya. Jadi kalau rasanya misalnya jahe tapi rasanya seperti sabun mandi, artinya Simplicia tersebut sudah terkontaminasi oleh sabun mandi. Nah, kasarnya seperti itu ya. Demikian juga dengan baunya. Jika Simplicia jahe tapi baunya seperti bau minyak goreng, itu artinya dia sudah terkontaminasi oleh bahan yang lain. Oke, kita sudah selesai di materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya, yaitu kopi. Selamat belajar. God bless you all.